Penyihir Jenius. Bab 316. Waktu berlalu begitu cepat, dan tahun-tahun berlalu seperti pasir yang lolos dari sela-sela jari kita. Kalender Cahaya Bintang 3732. Benua Cahaya Bintang, Kota Cahaya Bintang. Sebagai markas utama aliansi bintang di benua berbintang, kota ini adalah kota terbesar di benua tersebut. Satu-satunya penduduk kota ini, selain para penyihir dan murid-murid mereka, adalah manusia dan makhluk-makhluk dari dunia lain yang melayani mereka. Sebuah menara penyihir tiba-tiba muncul di langit di atas kota. Di lantai teratas menara, Ross menatap pemandangan jalanan yang sudah familiar, secerca emosi terpancar di matanya. Setelah hampir seabad, mereka akhirnya kembali ke benua Cahaya Bintang. Perang di alam Hermes telah berakhir, dan tidak ada lagi alasan bagiku untuk berada di sana. Aku bisa beristirahat di kota Starlight untuk sementara waktu sekarang. Ross menghela napas lega. Alam Hermes adalah salah satu alam yang dirintis oleh Covenant seabad yang lalu, dan mereka bahkan sedang bersiap untuk mengubahnya menjadi alam manusia. Namun, selama transformasi, sebuah pesawat tiba-tiba menyerang pesawat Hermes. Para penyerang adalah ras makhluk yang disebut Orgrimmar. Mereka tidak terlalu kuat dalam pertempuran, tetapi mereka semua adalah prajurit, dan jumlah mereka sangat banyak sehingga menakutkan. Pasukan garda depan Unmen saja berjumlah puluhan juta. Pasukan Golem dan para ksatria rune yang menjaga alam Hermes lengah sejak awal dan menderita serangkaian kekalahan. Lady Lizard segera memerintahkan Ross untuk memimpin tim guna menumpas pemberontakan, yang akhirnya berhasil mengendalikan situasi. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa Aokans tidak memiliki unit-unit kuat level 4. Ratu Semut terkuat di antara mereka hanya setara dengan penyihir pencairan tingkat 2. Awalnya, dengan kekuatan aliansi bintang, mengalahkan peradaban pesawat tanpa kekuatan tingkat 4 akan menjadi hal yang mudah. Namun, setelah berdiskusi dengan Lord Lizard dan Lord Sunan, mereka memutuskan untuk menggunakan medan perang dengan Semut Auk sebagai tempat uji coba untuk melatih murid penyihir, dengan sengaja mengurangi kekuatan militer yang dikerahkan dan memperpanjang durasi perang. Selama abad terakhir, sebanyak 4 atau 500 juta semut Orgrim telah mati di tangan Covenant. Hingga baru-baru ini, semut Orgrim akhirnya menyerah pada tekanan yang luar biasa dan tunduk kepada Covenant. Ross kemudian berhasil melarikan diri dan kembali ke benua Starlight. Meskipun begitu, selama bertahun-tahun ia ditempatkan di alam Hermes, ia tidak sibuk. Ia memiliki banyak waktu untuk bercocok tanam dan memperoleh sejumlah besar poin kontribusi, menuai hasil yang melimpah. Aku penasaran bagaimana Lord Sunan dan Lady Lizzie berencana menghadapi klan Semut Auk. Ross merenung dalam diam. Meskipun Orgrimmar telah menderita banyak korban jiwa, mereka masih memiliki hampir 100 juta orang yang tersisa, yang merupakan jumlah yang cukup besar. Jika tidak ditangani dengan benar, mereka mungkin akan menimbulkan masalah di masa depan. Setelah berpikir sejenak, Ross menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Cara menghadapi Semut Auk adalah urusan kedua orang dewasa itu, dan dia tidak perlu ikut campur. Tepat ketika dia hendak mengendalikan menara penyihir untuk mendarat, Ross melirik ke kejauhan dan tiba-tiba berhenti. Lebih dari 70 km di sebelah barat laut Starlight City, sebuah kota kolosal berdiri megah di dataran. Berpusat di kota, tim-tim golem yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah membawa perbekalan menuju kota. Jika dilihat dari atas, mereka tampak seperti barisan semut pekerja keras yang membawa makanan kembali ke sarang mereka. Kapan kota baru muncul di sebelah Starlight City? Ross dipenuhi keraguan. Dia belum pernah mendengar tentang rencana aliansi bintang untuk membangun kota baru di sebelah kota Starlight. Matanya berkedip, dan Ross memanipulasi menara penyihir untuk turun. Tidak lama kemudian, Tajana datang mencarinya. Guru. Gadis elf gelap itu tampak sangat senang bertemu dengan gurunya, yang sudah lama tidak ia temui. Ross tersenyum tipis, mengajukan beberapa pertanyaan tentang perkembangan Tajana dalam beberapa tahun terakhir, lalu menanyakan tentang kota tersebut. Jawaban yang dia terima membuatnya terkejut. Kota terapung. Itu sebenarnya adalah kota terapung yang sedang dibangun. Ross bukannya tidak tahu bahwa Sunan akan membangun kota terapung, tetapi dia tidak menyangka perkembangannya akan begitu cepat. Dalam waktu kurang dari 1 abad, struktur utama kota itu telah selesai dibangun. Kecepatan itu sungguh menakjubkan. Setelah tersadar, Ross merasakan gelombang kegembiraan lagi. Jika kota terapung dapat dibangun, itu pasti akan menjadi hal yang hebat bagi aliansi bintang. Hal ini juga menguntungkan para penyihir tersebut. Penting untuk diketahui bahwa, seperti menara penyihir, area internal kota terapung semuanya memiliki efek peningkatan kemampuan yang luas dari partikel energi aktif. Secara khusus, efek kota terapung jauh melampaui efek menara penyihir. Jika seseorang dapat menempati ruang pelatihan di dekat tungku elemen di dalam kota terapung, hal itu pasti akan sangat meningkatkan efisiensi pelatihan. Sayangnya, membangun kota terapung pasti akan memakan waktu lama. Pada saat kota terapung selesai dibangun, setidaknya setelah aku naik ke level penyihir ketiga. Agak disayangkan mawar itu seperti ini. Kristal bakat ketiganya sudah hampir terisi penuh, dan dia hanya selangkah lagi untuk naik ke level berikutnya. Setelah kembali ke benua Starlight, dia berencana menggunakan poin kontribusinya untuk menukarkan waktu guna menggunakan ruang pelatihan menara penyihir Starlight, dan kemudian mengasingkan diri sampai dia berhasil mencapai terobosan. Skepter dan Falcado mengasingkan diri lebih dari 30 tahun yang lalu. Mereka mungkin akan segera naik ke tingkat penyihir ketiga. Aku tidak boleh terlalu tertinggal.
Di atas kota terapung, Sunan berdiri melayang di udara, memandang ke arah kota utama di bawahnya, dengan senyum puas di wajahnya. Berkat bahan-bahan dasar yang diperoleh dari pembongkaran kota bintang jatuh, waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan bahan-bahan tersebut dipersingkat, sehingga memungkinkan bagian utama kota tersebut dibangun dengan sangat cepat. Langkah selanjutnya adalah memperkuat struktur utama kota dan membangun jaringan transmisi energi. Struktur utama sebuah kota terapung tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangunnya saja. Hal itu perlu diperkuat lagi dengan mantra dan teknik sihir. Hanya dengan cara ini badan utama kota terapung dapat mencapai kekuatan benteng pertahanan strategis, dan tidak runtuh hanya karena sentuhan ringan seperti struktur batuan biasa. Biasanya, kota terapung memiliki 3 lapisan perlindungan. Garis pertahanan pertama adalah medan pelindung energi super besar, yang dapat menahan serangan apapun di bawah level 4. Selama kepadatannya di bawah intensitas tertentu, medan ini tidak akan ditembus. Selain itu, medan pelindung energi super besar ini dapat menahan tekanan energi di bawah lingkungan khusus, sekaligus menstabilkan keseimbangan ekologis di dalam kota terapung. Lini pertahanan kedua adalah sistem pertahanan kunci labirin. Ini adalah konstruksi tingkat atas yang mengintegrasikan strategi, serangan, dan pertahanan. Karena mengonsumsi begitu banyak energi, konstruksi ini hanya dapat diaktifkan dalam mode tempur. Lapisan perlindungan terakhir adalah kekuatan kota terapung itu sendiri. Perlindungan ini hanya akan berlaku dan diaktifkan jika kedua penghalang di depannya ditembus. Tentu saja, jika keadaan benar-benar berkembang hingga titik itu, kekuatan kota terapung saja tidak akan lagi cukup untuk membalikkan keadaan. Alasan utama memperkuat badan utama kota terapung adalah untuk mencegahnya hancur terlalu cepat, dan untuk mengulur waktu sebanyak mungkin untuk teleportasi dan melarikan diri. Pada saat yang sama, memperkuat struktur utama dapat membuat kota terapung menjadi lebih stabil. Terutama ketika sebuah kota terapung mengalami teleportasi super besar, tekanan dari lompatan spasial itu sangat mengerikan. Kota terapung yang tidak cukup kuat akan langsung berubah menjadi debu. Oleh karena itu, setelah struktur utama kota terapung selesai dibangun, struktur tersebut harus diperkuat dan dikeraskan untuk memastikan kekuatannya memenuhi standar. Adapun untuk pemasangan jaringan transmisi energi, jaringan tersebut perlu dipasang tidak hanya di bangunan permukaan tetapi juga di bawah tanah di kota terapung. Yang disebut bawah tanah merujuk pada puncak gunung berbentuk kerucut terbalik yang berfungsi sebagai fondasi kota terapung tersebut. Saat ini, fondasi kota terapung masih terhubung ke daratan. Fondasi tersebut akan sepenuhnya terpisah ketika kota terapung selesai dibangun dan lepas landas di masa mendatang. Sunan juga berencana untuk mengisi fondasi dengan obsidian untuk memperkuat struktur, sehingga ketika kota terapung itu diluncurkan di masa depan, tidak perlu khawatir fondasinya tidak cukup stabil. Secara umum, pekerjaan penyelesaian setelah struktur utama kota selesai dibangun juga sangat menuntut. Setelah kedua tugas ini selesai, barulah kita dapat melengkapi semua fasilitas inti. Pertama, kita perlu membangun tungku elemen, lalu menciptakan komandan roh menara. Dengan cara ini, kita dapat memantau kemajuan pembangunan kota terapung dari semua sudut. Dengan komandan roh menara yang bertanggung jawab, Sunan tidak perlu lagi mengawasi banyak tugas kecil yang beragam. Dia cukup menyerahkannya kepada komandan roh menara untuk koordinasi keseluruhan. Beberapa saat kemudian, Sunan kembali ke menara penyihir cahaya bintang dan bertemu Lais di ruang belajar. Rose baru saja kembali dari alam Hermes, tempat semut Orgrim secara resmi menyerah kepada kita. Saat bertemu, Lizard langsung mulai berbicara tentang suku semut Orgrimmar. Sunan tidak terkejut mendengar hal ini. Orgrimmar jauh lebih lemah daripada Covenant. Pasukan yang bertempur melawan mereka di alam Hermes hanyalah puncak gunung es dari kekuatan militer Covenant. Orgrimmar mampu bertahan begitu lama bukan hanya karena populasi mereka yang besar, tetapi juga karena Covenant menggunakan mereka sebagai alat untuk melatih murid-murid penyihir. Bagaimana situasi di Orgrimmar? Kami baru saja menyelesaikan eksplorasi awal. Sumber dayanya langka dan tidak terlalu berharga, tetapi ada cukup banyak titik ley line yang dapat digunakan untuk membuka urat batu magis sekunder. Sunan mengangguk tanda mengerti. Di multiverse, alam semesta yang benar-benar kaya akan sumber daya dan bernilai sangat sedikit. Sebagian besar adalah alam semesta yang miskin sumber daya seperti Orgrimmar, dengan nilai yang sangat kecil. Bagi faksi penyihir, tanpa memodifikasi alam semesta tersebut, satu-satunya nilai dari alam semesta semacam itu adalah kemampuan untuk membuka urat batu sihir sekunder menggunakan simpul garis ley. Namun, membuka urat batu sihir sekunder membutuhkan esensi batu sihir, yang merupakan produk sampingan dari urat batu sihir besar dan sangat langka. Oleh karena itu, faksi-faksi penyihir umumnya mengembangkan jenis alam ini relatif jarang. Aliansi bintang unik karena secara bersamaan mengembangkan banyak urat batu sihir sekunder di 4 atau 5 dimensi. Sepertinya aku perlu mensintesis lebih banyak ibu batu ajaib, pikir Sunan dalam hati, lalu bertanya, bagaimana dengan klan semut Au? Lizard berkata, mereka masih berada di alam Hermes, dijaga oleh Legiun Golem dan Ksatria Rune. Apa yang akan kau lakukan dengan mereka? Setelah berpikir sejenak, Sunan berkata, pisahkan mereka dan sebarkan ke titik-titik sumber daya di berbagai alam untuk dijadikan tenaga kerja. Masih ada hampir 100 juta semut Orgrimmar yang bertahan hidup. Jika mereka ditempatkan di alam eksistensi yang sama, itu tidak akan kurang dari bom waktu yang siap meledak. Begitu populasi mereka pulih, mereka mungkin akan menimbulkan masalah lagi.
Cara terbaik adalah dengan memisahkan dan mendamaikan mereka. Saat ini Covenant memiliki 20 pesawat. Jika kita membaginya, setiap pesawat akan dialokasikan 4 hingga 5 juta manusia semut, yang kemudian akan didistribusikan di antara ribuan titik sumber daya, dengan setiap titik sumber daya hanya memiliki sekitar 1.000 manusia semut. Jika terjadi kerusuhan, pasukan golem penjaga dapat dengan mudah menumpasnya. Saat ini, Covenant sedang mengembangkan pesawat baru dan sangat membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Semut sangat kuat dan pekerja keras, menjadikannya pilihan terbaik untuk bertugas sebagai pekerja. Hampir 100 juta Orgrimmar sudah cukup untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di Covenant. Setelah jeda, Sunan menambahkan kalimat lain. Selain itu, pilih beberapa manusia semut dengan kondisi fisik prima untuk mengisi antrian pembangunan kota terapung. Setelah kota terapung selesai, mereka akan tinggal di kota itu bersama-sama. Kota terapung ini sangat besar, dan jumlah orang yang dibutuhkan untuk mendukung pengoperasiannya pasti sangat banyak. Sebagian besar tenaga kerja dapat disediakan oleh golem tanah liat dan golem batu, tetapi golem tidak mampu melakukan beberapa tugas yang rumit, terutama pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan. Secara umum, pekerjaan pelayanan di dalam kota-kota terapung dilakukan oleh berbagai manusia, makhluk humanoid, makhluk berkaki dua yang menyerupai manusia, atau roh seperti peri dan elf. Sunan awalnya berencana untuk menambah jumlah personel di kota terapung dan sedang mempertimbangkan ras makhluk mana yang akan dipilih ketika semut auk muncul, jadi dia memasukkan mereka sebagai salah satu pilihan. Meskipun para Orgrimmar agak jelek, mereka hampir tidak memadai sebagai tenaga kerja dasar untuk kota terapung tersebut. Setelah berdiskusi dengan Lizard beberapa saat dan mengatur perawatan untuk semut auk, Sunan meninggalkan menara penyihir cahaya bintang dan kembali ke alam roh yang jatuh. Jauh di bawah tanah, di dalam sebuah gua, Sunan duduk bersila. Dengan sebuah pikiran, sebuah panel muncul di benaknya. Sunan Yanes, laki-laki penyihir roh sejati tingkat master. Hukum penguasaan. Hukum gravitasi, tingkat energi 16,59. Hukum petir, tingkat energi pukul 112. Selama seabad terakhir, Sunan terutama berfokus pada pemahaman hukum gravitasi, hanya sesekali menjelajah ke bidang elemen petir untuk memahami hukum guntur. Oleh karena itu, dibandingkan dengan saat pertama kali diperkenalkan, hukum petir hanya mengalami peningkatan kurang dari 0,1 tingkat energi. Esensi ilahi telah sebagian besar terkuras, dan hanya dapat bertahan paling lama sedikit lebih dari 100 tahun. Sunan memeriksa percikan ilahi di tangannya dan diam-diam memperkirakan bahwa percikan ilahi yang tersisa akan memungkinkannya untuk meningkatkan hukum gravitasi hingga sekitar level 40. Setelah itu, tanpa bantuan dewa, hanya mengandalkan kekuatan hukum sintesis dan ramuan bercahaya, dibutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk meningkatkan hukum gravitasi ke tingkat manipulasi. Jika Anda ingin meningkatkan level hukum Anda dengan cepat, Anda hanya dapat memasuki alam kebenaran. Masih belum ada kabar dari Maisa. Sepertinya mereka tidak akan menemukan batu cermin pecah dalam waktu dekat. Sambil mendesah, Sunan menyimpan percikan ilahinya, tanpa berniat untuk langsung berkultivasi. Sebaliknya, dia mengeluarkan kristal energi ilahi dan mulai memanfaatkan kekuatan hukum gravitasi, mengintegrasikannya ke dalam kristal tersebut. Setelah memiliki gagasan untuk mengendalikan kekuatan hukum tingkat tinggi, Sunan segera mewujudkannya dan mulai melakukan eksperimen, membuat banyak percobaan satu demi satu. Akibatnya, tanpa perantara, tingkat energi dari kekuatan hukum sintetis yang dapat ia kendalikan hanya dapat mencapai sekitar 3 kali lipat dari tingkat normal. Dengan kata lain, dia sekarang dapat mengekstrak kekuatan hukum dari asal mula bidang tersebut, dan kemudian langsung menggunakan kubus Rubik untuk mensintesis sekitar 50 tingkat kekuatan hukum untuk digunakan dalam pertempuran. Ketika tingkat energi hukumnya mencapai 34 atau lebih tinggi, dia akan mampu mengendalikan kekuatan hukum yang satu tingkat lebih tinggi dari tingkatnya saat ini. Tentu saja, ekstraksi dan sintesis membutuhkan suatu proses, meskipun proses ini sangat singkat, hanya sesaat, tetapi dalam pertempuran di level penyihir roh sejati, bahkan sesaat pun sangat terasa. Oleh karena itu, metode mengekstrak kekuatan hukum selama pertempuran dan mensintesisnya untuk mengendalikan hukum tingkat yang lebih tinggi sebenarnya tidak terlalu praktis. Oleh karena itu, Sunan segera meninggalkan metode ini dan mulai mempelajari metode yang menggunakan media pembawa. Bab 317. Setelah penelitian terakhir, Sunan menemukan bahwa pembawa yang paling cocok untuk kekuatan hukum tersebut tetaplah kristalisasi energi ilahi. Energi ilahi pada awalnya merupakan salah satu cabang dari kekuatan hukum. Selama pencemaran kehendak dan keyakinan ilahi dihilangkan, ia menjadi salah satu energi paling murni di alam semesta. Setelah terintegrasi dengan kekuatan hukum, tidak akan ada penolakan sama sekali. Jadi Sunan mencoba menggunakan kristal energi ilahi untuk menciptakan inti yang dapat menyerap dan menyimpan kekuatan hukum sintesis, lalu menyerapnya ke dalam tubuhnya. Harus diakui bahwa ini adalah ide yang agak aneh. Sepanjang sejarah panjang peradaban sihir, banyak penyihir sejati memiliki ide serupa dan mempraktikkannya, tetapi pada akhirnya semuanya gagal. Seandainya bukan karena adanya Rubik's Cube, Sunan tidak akan terpikirkan rencana yang begitu aneh. Dalam beberapa tahun terakhir, selain berlatih ilmu, Sunan telah mengabdikan dirinya untuk meneliti inti dari hukum-hukum tersebut. Penelitian awal berjalan lancar, dan inti yang dibuat menggunakan kristal energi ilahi berhasil diintegrasikan ke dalam tubuh dan menetap jauh di dalam lautan kesadaran. Proses penyerapan kekuatan hukum-hukum tersebut berjalan sangat lancar.
Namun, masalah muncul ketika Sunan mulai menggabungkan kekuatan hukum tingkat energi tinggi yang telah disintesis ke dalamnya. Inti sistem ini pada dasarnya tidak mampu menyimpan daya hukum tingkat tinggi. Sekalipun kekuatan hukum tersebut hanya 0,1 level lebih tinggi, kekuatan itu akan berangsur-angsur hilang tak lama setelah tersimpan di inti. Dengan demikian, inti hukum hanya menjadi alat untuk menyimpan kekuatan hukum. Tidak dapat dikatakan sepenuhnya tidak berguna, tetapi hanya dapat digambarkan sebagai sama sekali tidak berharga. Lagi pula, kekuatan hukum berbeda dengan kekuatan spiritual dan tidak ada di dalam tubuh penyihir spiritual sejati. Ketika seorang penyihir roh sejati memanipulasi kekuatan hukum, dia mengambilnya dari sumber alam tersebut. Hanya ada perbedaan tingkat energi, dan konsep kelelahan hampir tidak ada. Menyimpan lebih banyak kekuatan hukum di dalam tubuh hampir tidak berpengaruh pada peningkatan kekuatan tempur. Untuk memecahkan masalah ini, Sunan menggunakan kubus Rubik untuk memperkuat inti dari hukum tersebut. Setelah serangkaian sintesis, masalah hilangnya kekuatan hukum akhirnya terpecahkan. Inti dari hukum tersebut pada akhirnya dapat menyimpan kekuatan hukum tingkat tinggi untuk jangka waktu yang lama. Namun, masalah baru juga muncul. Artinya, Sunan tidak mampu mengendalikan kekuatan hukum tingkat tinggi ini secara bebas. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melepaskan semua kekuatan hukum tingkat tinggi yang tersimpan sekaligus, menyebabkan kerusakan dahsyat pada musuh. Namun dengan cara ini, tidak ada bedanya dengan membawa permata hukum bersamamu. Kita perlu menemukan cara untuk menyelesaikan masalah manipulasi kekuatan hukum tingkat tinggi. Sunan menatap inti dari hukum-hukum yang terpendam jauh di dalam lautan kesadarannya, tenggelam dalam pikiran. Bagi para penyihir, satu-satunya cara untuk mengendalikan hukum tingkat tinggi secara bebas adalah dengan meningkatkan tingkat hukum tersebut, yaitu dengan meningkatkan pemahaman dan penguasaan mereka terhadap hukum-hukum tersebut. Proses yang dilalui oleh penyihir roh sejati untuk meningkatkan kekuatannya pada dasarnya adalah proses terus-menerus memperdalam pemahaman mereka tentang hukum-hukum tersebut. Sunan percaya bahwa bakat sihirnya tidak buruk, tetapi dia masih jauh dari menjadi seorang jenius sejati. Alasan kita mencapai level ini sepenuhnya karena sintesis kubus Rubik. Sepanjang zaman yang tak terhitung jumlahnya, begitu banyak jenius sihir yang muncul satu demi satu, namun tak seorang pun mampu menguasai cara untuk memanipulasi kekuatan hukum tingkat tinggi secara bebas. Dia tidak percaya dia bisa mencapai tujuan ini melalui cara biasa. Kita perlu mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Jiangsu Selatan mencoba memikirkannya dari perspektif lain. Sebagai contoh, para dewa. Di seluruh multiverse, para dewa dan penyihir bisa dibilang merupakan dua kelompok yang telah melakukan penelitian paling mendalam tentang kekuatan hukum. Jika masalah tidak dapat diselesaikan melalui jalur sihir, mungkin petunjuk dapat ditemukan di jalur para dewa. Para dewa mengendalikan kekuatan hukum melalui status ilahi mereka. Percikan ilahi dapat dikatakan sebagai gabungan dari kekuatan hukum, yang membawa kehendak Tuhan. Mungkin aku bisa mengambil contoh keilahian dan mengintegrasikan sebagian dari jiwaku yang sejati ke dalam inti hukum, mengubah inti hukum menjadi keilahianku. Dengan cara ini, kekuatan hukum berenergi tinggi yang diserap oleh inti hukum akan secara bertahap diresapi dengan kehendakku, sehingga menjadi kekuatan ilahi yang sepenuhnya milikku dan yang dapat kukendalikan dengan bebas. Mata Sunan berbinar. Layak dicoba. Setelah memikirkannya matang-matang dan mempraktikkannya, Sunan mulai mencobanya. Kebetulan dia memiliki percikan ilahi di tangannya, yang bisa dia gunakan sebagai referensi. Namun, proses integrasi ke dalam semangat sejati lebih sulit dari yang diperkirakan. Sembari sibuk dengan kultivasi dan urusan yang berkaitan dengan kota terapung, Sunan juga melakukan eksperimen. Butuh waktu lebih dari 2 tahun baginya untuk berhasil menciptakan inti hukum yang telah menyatu dengan roh sejati. Inti hukum yang telah dimodifikasi itu tidak lagi memiliki perasaan samar sebagai benda asing. Sebaliknya, ia benar-benar menjadi bagian dari tubuh Sunan, agak mirip dengan kristal bakat sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah menyerap kekuatan hukum tingkat tinggi. Sunan memusatkan pikirannya dan dengan hati-hati terhubung dengan sumber alam yang lebih tinggi, mulai memanfaatkan kekuatan hukum-hukum tersebut. Dalam percobaan pertamanya, dia tidak berani menyerap kekuatan hukum tingkat terlalu tinggi, hanya mengekstrak kekuatan hukum yang 0,1 tingkat lebih tinggi dari hukum gravitasi saat ini, dan dengan hati-hati mengintegrasikannya ke dalam inti hukum tersebut. Seluruh proses berjalan lancar. Tak lama kemudian, jejak kekuatan hukum berwarna biru tua muncul di inti hukum berbentuk belah ketupat yang jernih seperti kristal. Ketika Sunan menarik kendali mentalnya, gumpalan kekuatan hukum itu segera menjadi gelisah. Namun, detik berikutnya, sebuah kehendak tak terlihat turun entah dari mana, menekan gumpalan kekuatan hukum itu dan membuatnya sedikit lebih jinak. Melihat hal itu, ekspresi Sunan langsung berseri-seri gembira. Masih ada harapan. Pengembangan tekad membutuhkan waktu, jadi Sunan menekan keinginannya dan menunggu dengan sabar. Hasilnya tidak mengecewakan wilayah Jiangsu Selatan. Seiring waktu berlalu, kekuatan hukum-hukum tersebut secara bertahap dipenuhi dengan aura spiritualnya yang sejati. Lebih dari 10 hari kemudian, hati Sunan tiba-tiba bergetar. Dia merasakan sensasi yang sepertinya berasal dari tingkat jiwa, dan sumbernya adalah jejak kekuatan hukum di inti hukum. Sunan mengulurkan jari telunjuknya, dan dengan sedikit berpikir, secerca kekuatan hukum muncul dari kedalaman kesadarannya, berubah menjadi cahaya hitam yang sangat pekat di ujung jarinya.
Cahaya hitam itu hanya sebesar biji kedelai, namun memancarkan aura yang mengerikan, dan distorsi yang terlihat muncul di ruang hampa sekitarnya. Lubang hitam gravitasi mini. Selesai. Secerca kegembiraan terpancar di mata Sunan. Ternyata, pendekatan eksperimentalnya benar. Jenis inti hukum baru yang diciptakan dengan percikan ilahi sebagai referensi memang dapat digunakan untuk mengubah kekuatan hukum. Sekarang dia bisa mengendalikan kekuatan hukum tingkat tinggi. Butuh waktu cukup lama bagi Sunan untuk menenangkan diri dari euforianya dan menarik napas dalam-dalam. Percobaan ini baru menghasilkan hasil awal. Saat ini, percobaan ini hanya dapat memanipulasi kekuatan hukum pada tingkat energi yang lebih tinggi sebesar 0,1. Perbaikan lebih lanjut masih diperlukan. Namun, dengan keberhasilan awal, sisanya relatif lebih mudah. Lagi pula, dia punya kubus Rubik. Alih-alih terburu-buru untuk mensintesisnya, Sunan terus menguji batas-batas inti hukum tersebut. Kekuatan hukum penyerapan secara bertahap meningkat dari tingkat energi 0,1 ke tingkat energi 0,5, tingkat energi 1, dan tingkat energi 2. Inti dari hukum tersebut hanya mencapai batasnya ketika tingkat energi meningkat hingga sekitar 50. Hukum yang melampaui tingkatan ini, betapapun lamanya hukum tersebut tetap berada dalam inti hukum, tidak dapat dirusak atau diubah oleh semangat sejati. Tampaknya inti dari hukum tersebut juga dipengaruhi oleh semangat sejati, dan batasnya sekitar 3 kali lipat tingkat energi hukum tersebut. Sunan tampak sedang termenung. Sejujurnya, efek ini sudah cukup bagus. Namun, masalahnya adalah inti dari hukum tersebut hanya dapat menampung sejumlah kekuatan hukum yang sangat terbatas, hampir tidak cukup bagi Sunan untuk melepaskan 3 lubang hitam gravitasi mini. Dalam hal ini, inti dari hukum tersebut dapat digunakan sebagai langkah yang ampuh, tetapi tidak dapat menjadi kartu truf yang dapat mengubah keadaan pada saat-saat krusial. Meskipun kekuatan hukum 3 kali lipat dari tingkat energi seseorang tentu saja sangat hebat, akan terasa kurang memuaskan jika seseorang hanya memiliki 3 trik saja. Yang lebih penting lagi, semakin tinggi tingkat energi dari kekuatan hukum tersebut, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk konversinya. Untuk ketiga langkah ini, wilayah selatan Jiangsu membuang waktu lebih dari 1 tahun. Rasio harga kinerja sangat rendah. Benar sekali. Jika metode ini begitu efektif, para penyihir pasti sudah mengembangkannya sejak lama. Ada begitu banyak penyihir jenius di dunia ini, aku pasti bukan satu-satunya yang terpikir untuk mengambil inspirasi dari keilahian. Sambil menggelengkan kepala, Sunan mengumpulkan pikirannya dan mulai mensintesis data. Langkah pertama adalah membuat lebih banyak undang-undang inti. Proses ini juga memakan waktu. Pembuatan inti hukum dasar bukanlah hal yang sulit. Sunan dapat membuatnya dalam waktu singkat. Kuncinya adalah berintegrasi dengan semangat sejati. Roh sejati adalah sumber kekuatan seorang penyihir roh sejati. Bahkan jika hanya sedikit yang diekstrak, akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih setelahnya. Oleh karena itu, Sunan perlu memulihkan diri selama beberapa waktu setelah menciptakan setiap inti hukum untuk menghindari penarikan terlalu banyak roh sejati dalam waktu singkat dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Setiap kali inti hukum tercipta, Sunan segera mensintesisnya dan kemudian mengujinya. Berdasarkan pengalaman masa lalu, seharusnya ada batasan dalam sintesis inti hukum tersebut. Dan batasan ini sebagian besar bergantung pada kekuatannya sendiri. Seperti yang telah diprediksi Sunan, setelah mensintesis inti hukum ke-8, dia langsung merasakan beban yang signifikan. Perasaan dejavu ini jelas menunjukkan bahwa jika sintesis berlanjut, inti dari hukum tersebut akan melampaui batas kendalinya. Oleh karena itu, Sunan secara tegas menghentikan sintesis tersebut. Pada saat itu, lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak ia memulai eksperimennya. Bahkan percikan ilahi terakhir yang tersisa pun telah lama padam. Sunan Yanes, laki-laki penyihir roh sejati tingkat master. Hukum penguasaan. Hukum gravitasi, tingkat energi 40,25. Hukum petir, tingkat energi 1,22. Di dalam gua di dimensi roh yang jatuh, Sunan duduk bersila di tanah dengan mata tertutup. Di ruang hampa yang tak terlihat, gumpalan gravitasi terus berkumpul di telapak tangannya, dan setelah disintesis oleh kubus Rubik, gumpalan itu menghilang ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, inti dari hukum-hukum yang terpendam jauh di dalam lautan kesadaran secara bertahap terisi. Setelah sekian lama, Sunan membuka matanya, menghela napas panjang, dan memperlihatkan senyum yang sangat bahagia. Inti hukum hasil sintesis akhir dapat menyimpan kekuatan hukum ratusan kali lebih besar daripada yang awal, cukup untuk mendukung pertempuran yang relatif singkat. Selain itu, tingkat kekuatan hukum tersebut telah meningkat lebih dari 5 kali lipat. Dengan kata lain, dia sekarang dapat memanipulasi hukum gravitasi pada level sekitar 200. Bahkan melawan penyihir roh sejati level 5, ia memiliki kekuatan untuk bertarung. Hanya saja, mengubah kekuatan hukum menjadi tindakan nyata membutuhkan banyak waktu. Sunan memperkirakan bahwa setidaknya dibutuhkan 10 tahun untuk mengubah seluruh kekuatan hukum yang ada di dalam inti hukum tersebut menjadi kekuatan yang dapat dikendalikan. Hal ini karena efisiensi konversi inti hukum yang disintesis telah meningkat secara signifikan. Jika tidak, prosesnya akan memakan waktu lebih lama lagi. Meskipun demikian, jika menghabiskan lebih dari 10 tahun dapat menghasilkan kartu truf yang dapat mengubah keadaan pada saat yang krusial, maka itu sangat berharga. Sambil meregangkan tubuh, Sunan merilekskan badannya dan meninggalkan alam Senling.
Inti dari hukum tersebut akan secara otomatis mengubah kekuatan hukum, sehingga dia tidak perlu khawatir tentang hal lainnya. Setelah kembali ke benua Starlight, Sunan langsung menuju kota terapung. Hampir seabad telah berlalu sejak pembangunan kota terapung itu dimulai. Fondasi kota terapung telah diletakkan dan struktur utama telah selesai. Saat ini, berbagai area sedang diperbaiki dan fasilitas sedang dibangun. Yang pertama selesai dibangun adalah tungku elemen. Dengan pengalaman sebelumnya dalam membuat tungku elemen sederhana, membuat tungku elemen standar jauh lebih mudah. Sunan langsung memulai pembuatan versi standar tungku elemen, karena biaya sintesis dengan versi dasar tungku elemen lebih tinggi, dan baru kemudian ia melanjutkan dengan sintesis dan peningkatan. Kota terapung pada umumnya meliputi area sekitar 10 km. Alasan mengapa Sunan berani membangun kota terapung seluas sekitar 20 km sejak awal adalah karena mereka memiliki kartu truf berupa tungku elemen sintetis. Hanya tungku elemen yang diperkuat yang dapat mendukung pengoperasian kota terapung yang lebih besar. Sembari sibuk mengembangkan inti hukum-hukum tersebut selama bertahun-tahun, Sunan tidak mengabaikan pembuatan tungku elemen. Menara kristal pusat kota terapung kini telah dilengkapi dengan perangkat peni pasokan energi, yang merupakan versi yang disempurnakan yang disintesis dari 3 tungku unsur standar. Berdasarkan pengujian aktual, versi yang disempurnakan dari Elemental Furnace memiliki batas penyimpanan energi, kecepatan pemulihan, dan daya keluaran 5 hingga 6 kali lipat dari versi standar, jauh melampaui konfigurasi standar kota terapung biasa. Setelah perangkat penyedia energi selesai dibuat, kita dapat mulai memproduksi komandan roh menara. Setelah mengamati kota terapung itu untuk beberapa saat dan tidak menemukan masalah, Sunan langsung menuju lantai teratas menara kristal pusat di pusat kota. Di tengah aula yang luas dan terang, sebuah kolam elemen tertanam di tengah lantai giok putih. Diperkirakan ukurannya lebih dari 10 kali lipat kolam elemen di menara penyihir cahaya bintang. Energi cair di dalam kolam itu jelas lebih kental, dan banyak partikel kristal dapat terlihat samar-samar di dalamnya. Di kedua sisi kolam berdiri sebuah tungku elemen yang sangat besar dan sebuah bola kristal yang tergantung di atas tanah. Yang terakhir adalah Tower Spirit Commander Core yang baru-baru ini dibuat oleh Sunan. Inti energinya adalah kristal jiwa yang disintesis dari lebih dari 40 kristal jiwa legendaris. Untuk mensintesis kristal jiwa berukuran super ini, Aliansi Bintang telah menggunakan hampir semua kristal jiwa yang diciptakan oleh jiwa jahat Sungai Darah selama bertahun-tahun. Sunan mendekati bola kristal, mengulurkan jari telunjuknya dan menekannya ke permukaan bola kristal, menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Saat dia bergerak, permukaan bola kristal itu langsung menyala dengan cahaya keemasan pucat. Pada saat yang sama, kolam elemen tersebut secara bertahap menjadi bergejolak, dengan air elemen biru yang tak terhitung jumlahnya membentuk tornado air yang menghilang ke dalam cahaya keemasan. Bola kristal itu dengan panik menyerap kekuatan unsur, dan air unsur di kolam unsur berkurang dengan cepat pada tingkat yang terlihat. Hanya 5 menit kemudian, air unsur itu hampir habis. Untungnya, bola kristal itu akhirnya berhenti menyerap pada titik ini. Tiba-tiba terdengar suara berdengung. Waktu seolah berhenti pada saat itu. Cahaya keemasan itu tiba-tiba menyusut dengan cepat, berubah menjadi kristal emas murni yang menghilang ke dalam bola kristal, melayang tepat di tengahnya, seperti mata emas. Pemilik. Sebuah suara mekanis yang dingin dan tanpa emosi terdengar. Komandan 1 terbangun menanggapi panggilanmu. Bab 318. Wajah Sunan menunjukkan senyum puas. Komandan 1, katanya pelan, pindai struktur kota terapung itu. Sebuah suara dingin dan mekanis bergema di benakku. Instruksi diterima. Memulai koneksi dengan kota terapung. Menghubungkan, 1%, 4%, 100%, koneksi berhasil. Pemindaian kota terapung telah dimulai. Pemindaian selesai. Pengisian gambar desain selesai. Integrasi data selesai. Pembuatan model 3D dimulai. Sinar-sinar tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja dari udara, saling berjalin di depan Sunan membentuk model 3 dimensi yang persis sama dengan kota terapung itu. Kota terapung, tak bernama. Tingkat, kecil kemajuan konstruksi 17,47%. Energi yang tersisa saat ini, 1,12%. Kehidupan berbantuan cerdas, Komandan 1, ditingkatkan. Fasilitas, tungku elemen, ditingkatkan, jaringan transmisi energi, ditingkatkan, perangkat terapung, kemajuan konstruksi 21,36%, taman ekologi, kemajuan konstruksi 8,23%, plaza pusat, menara kristal pusat, dermaga menara terapung, penjara anti-sihir konstruksi 31,23%, area perumahan, area gudang, area eksperimental. Pelayan, golem tanah liat X3691, golem batu X1363, peri air X482, peri air X166, peri bunga X882. Peralatan pelindung, tidak ada. Peralatan tempur, menara mantra tipe 3 tanda kali 110, meriam disintegrasi tipe 3 tanda kali 28, meriam plasma tipe 2 tanda kali 5, meriam pulsa tipe 2 tanda kali 1. Mari kita beri nama Starlight. Jiangsu bagian selatan terus menggunakan nama sebelumnya. Pembangunan kota terapung Starlight baru selesai kurang dari 1/5 bagiannya, karena hanya struktur utama dan beberapa fasilitas yang telah rampung, sementara sebagian besar fasilitas lainnya masih belum selesai. Secara khusus, sistem pertahanan terkunci dan penghalang perlindungan energi ultra besar termasuk di antara proyek-proyek rekayasa paling ekstensif yang pernah dilakukan oleh fasilitas manapun.
Selanjutnya, kita perlu memperbaiki perencanaan tata ruang dan membangun semua area agar kota terapung ini dapat segera digunakan. Adapun peralatan pelindung dan tempur, tidak apa-apa untuk membuatnya nanti. Alat levitasi akan disimpan untuk yang terakhir. Faktanya, Legiun Golem, selain konstruksi legendaris dan golem tertinggi, dapat memiliki semua golem yang diciptakan oleh para penyihirnya. Hal yang sama berlaku untuk berbagai posisi artileri, yang sangat menghemat energi dan waktu bagi Jiangsu Selatan. Selain itu, setelah dibuat oleh Komandan Menara, banyak hal terkait perencanaan tata ruang dapat dipercayakan kepadanya. Mereka dapat mengendalikan golem untuk membangun dan mengangkut sumber daya, atau langsung memposting misi di lobi misi agar diselesaikan oleh para penyihir Covenant. Dengan daya komputasi yang setara dengan dewa, Komandan Roh Menara praktis merupakan asisten yang sempurna. Menyelesaikan hal-hal ini menjadi sangat mudah. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, tibalah tahun 3760 dalam kalender cahaya bintang. Setelah esensi ilahinya habis, efisiensi Sunan dalam memahami hukum-hukum tersebut tentu saja menurun drastis. Setelah hampir 3 tahun berlatih, hukum gravitasi hanya meningkat kurang dari 0,3 tingkat energi, yang kurang dari setengah dari sebelumnya. Dengan laju seperti ini, setidaknya dibutuhkan 600 tahun lagi baginya untuk meningkatkan hukum gravitasi ke tingkat manipulasi. Bahkan dengan dua kemampuan hebatnya, ramuan pemberi cahaya dan kekuatan hukum sintetis, dia masih merasa kultivasi sangat sulit, apalagi melawan penyihir roh sejati lainnya. Tidak heran semua penyihir roh sejati bergegas ke alam kebenaran. Sunan menghela napas pelan. Aku penasaran kapan kita akan mendengar kabar dari Maisa. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak terakhir kali saya bertanya kepada Maisa tentang alam kebenaran. Secara logis, meskipun batu terobosan sangat sulit diperoleh, seharusnya akan ada kabar tentangnya segera. Seperti yang telah diprediksi Sunan, semuanya berjalan sesuai rencananya. 2 bulan kemudian, Maisa datang berkunjung secara langsung. Inilah yang kamu inginkan. Saat bertemu, Maisa melemparkan sesuatu ke arahnya. Sunan mengulurkan tangan dan menangkapnya. Saat telapak tangannya menyentuh benda itu, dia merasakan kekuatan aneh mengalir melalui kulitnya dan masuk ke dalam tubuhnya, mencapai kedalaman jiwanya yang sebenarnya. Pada saat itu juga, ia merasakan dengan jelas bahwa pemahamannya tentang hukum-hukum tersebut tampaknya menjadi lebih jernih. Dia menatap batu terobosan biasa di tangannya, yang tampak seperti batu biasa yang bisa ditemukan di mana saja di pinggir jalan, dan secercah kejutan terlintas di matanya. Selain menjadi kunci untuk memasuki alam kebenaran, batu terobosan juga memiliki efek sedikit meningkatkan persepsi hukum. Menyimpan batu terobosan di sisi Anda selama kultivasi dapat meningkatkan efisiensi pemahaman hukum. Meskipun efeknya tidak signifikan, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Melihat perubahan ekspresi Sunan, Maisa terkekeh dan memberikan penjelasan singkat. Mata Sunan berkedip. Dia tidak menyangka batu terobosan akan memiliki efek seperti itu. Namun, setelah dipikirkan lebih lanjut, mengingat bahwa batu terobosan berasal dari alam kebenaran, tampaknya tidak mengherankan jika batu tersebut memiliki efek seperti ini. Selain itu, berdasarkan pengalamannya, efektivitas batu terobosan dalam meningkatkan pemahaman hukum kurang dari 1/10 efek ramuan pencerahan. Seperti kata Maisa, sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan menyuntikkan kekuatan hukum apapun ke dalam batu terobosan, sebuah jalan menuju alam kebenaran dapat dibuka. Secara umum, lokasi yang terhubung oleh lorong-lorong yang dibuka oleh batu terobosan bersifat acak. Setiap kali Anda masuk, lokasinya berbeda dan tidak ada pola. Tidak ada yang tahu kemana mereka akan diteleportasi. Maisa tampak agak melankolis saat membicarakan hal ini. Konon, pada masa-masa awal setelah penemuan alam kebenaran, banyak penyihir roh sejati diteleportasi ke tempat-tempat yang sangat berbahaya atau ke tempat-tempat di mana para dewa berkumpul ketika mereka memasuki alam kebenaran, dan akhirnya kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Untuk mengubah situasi ini, Dewan Kebenaran mengumpulkan sebagian besar penyihir roh sejati dan bersama-sama mendirikan sebuah kamp di alam kebenaran. Mereka juga memperbaiki koordinat dimensi di dalam batu terobosan. Sejak saat itu, batu terobosan dari Dewan Kebenaran telah membuka jalan yang terhubung ke kamp, dan milikmu pun tidak terkecuali. Sunan mengangguk lalu bertanya, bagaimana situasi di kamp itu? Anggap saja ini sebagai tempat peristirahatan, kata Maisa sambil mengangkat bahu. Ini hanya tempat para penyihir beristirahat dan berfungsi sebagai pintu masuk. Hanya itu saja. Selama kamu tidak berkelahi di dalam kamp, tidak akan ada yang peduli dengan apa yang kamu lakukan. Sunan terkekeh pelan, kedengarannya cukup bebas. Namun, dia juga memahami bahwa meskipun penyihir roh sejati dapat menerima tingkat layanan dan perlakuan tertinggi di banyak tempat, alam kebenaran adalah pengecualian. Hanya makhluk dengan level 3 atau lebih tinggi yang dapat memasuki tempat itu. Penyihir roh sejati hanya dapat masuk sendirian dan tidak dapat membawa orang tambahan bersama mereka, jadi wajar jika tidak ada yang mengelola perkemahan dan menyediakan layanan bagi para penyihir di perkemahan tersebut. Akibatnya, tempat perkemahan tersebut secara alami tidak dapat mengembangkan fungsi selain sebagai pintu masuk dan tempat istirahat. Namun, para penyihir spiritual sejati yang memasuki alam kebenaran semuanya berada di sana untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan tidak banyak dari mereka yang berada di sana untuk bersenang-senang. Kebetulan saya sedang ingin memasuki alam kebenaran. Jika Anda tidak ada kegiatan lain saat ini, mengapa Anda tidak ikut dengan saya? Tanpa diduga,
Maisa kemudian memberikan sebuah saran. Sunan melirik Maisa dengan terkejut, lalu setuju tanpa ragu-ragu. Memiliki seseorang yang akrab dengan alam kebenaran untuk menemani Anda saat memasukinya untuk pertama kalinya pasti akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Dia tahu betul bahwa ini adalah cara Maisa menunjukkan niat baiknya. Setelah persiapan singkat, keduanya secara bersamaan mengaktifkan batu terobosan. Dalam sekejap, kekuatan hukum yang tak terlihat menyebar seperti badai, diam-diam dan tanpa menyentuh benda apapun di aula, sambil dengan dahsyat menerobos ruang angkasa seperti guntur, menampakkan pusaran perak berbentuk oval setinggi manusia. Sunan dan Mei Yixia saling bertukar pandang, lalu melangkah masuk bersamaan. Saat tubuhnya melewati pusaran perak, penglihatan Sunan tiba-tiba dipenuhi cahaya perak yang menyilaukan, membuatnya kehilangan penglihatan dan hanya menyisakan hamparan perak yang luas. Dalam keadaan linglung, kesadarannya seolah tenggelam dalam lautan kekacauan, dan ia samar-samar merasakan bima sakti yang cemerlang di langit malam. Dengan deru yang memekakan telinga, bima sakti membawa bintang-bintang dari langit dan menjatuhkannya ke tanah. Pemandangan itu megah dan momentumnya sangat kuat, seperti gunung besar yang menopang langit dan bumi. Di galaksi bima sakti yang transparan, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dengan cahaya warna-warni, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Tepat ketika galaksi raksasa ini hendak jatuh ke bumi, ia terpecah menjadi ribuan cabang kecil yang rimbun, menyebar lebat ke segala arah. Bintang-bintang menggantung di puncak cabang-cabang seperti buah, berubah menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi dan hampir menutupi seluruh dunia. Pada saat itu, kesadaran Sunan melayang di langit. Dia melihat ke bawah dan mendapati bahwa di bawah kakinya terdapat cabang-cabang pohon ilahi berbintang itu, yang membentang lebat ke setiap sudut dunia. Ia samar-samar memahami bahwa pohon raksasa di hadapannya adalah alam kebenaran, dan bahwa ribuan cabang dan buah kecil masing-masing melambangkan hukum yang berbeda. Setelah mengaguminya beberapa saat, Sunan tiba-tiba merasakan daya tarik yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya, menariknya tanpa sadar ke arah pohon raksasa itu, dan akhirnya menabraknya dengan keras. Tidak ada rasa sakit, dan tidak ada yang tampak aneh. Ketika Sunan sadar dan penglihatannya kembali jernih, dia mendapati dirinya berdiri di tanah berpasir dan berkerikil. Puluhan meter di depan terdapat tembok kota yang tinggi, seluruhnya terbuat dari obsidian, dengan pola-pola aneh yang terukir di permukaannya, yang sangat indah dan jelas merupakan karya seorang ahli. Inilah kam yang kuceritakan padamu. Suara Maisa masih terngiang di telinganya. Dia muncul di samping Sunan tanpa disadarinya. Kota penyihir, begitulah kami menyebut perkemahan ini. Sunan diam-diam mengerutkan bibir. Sungguh cara yang santai untuk menyapa seseorang. Meskipun kemampuan penamaannya juga tidak terlalu bagus. Ayo kita masuk dan melihat-lihat, kata Maisa. Tidak ada yang salah dengan wilayah selatan Jiangsu. Keduanya melangkah melewati gerbang kota yang terbuka. Di balik tembok kota obsidian yang menjulang tinggi, tersebar bangunan-bangunan berbentuk menara yang bergelombang, setiap menara menunjuk lurus ke langit seperti tombak. Menara terpendek pun tingginya lebih dari 10 meter, memberikan kesan seperti berjalan di hutan menara. Namun, menara-menara ini bukanlah menara penyihir, melainkan hanya menara batu biasa. Paling-paling, mereka telah memasang semacam susunan sihir untuk menyembunyikan keberadaan dan fluktuasi energi mereka. Sunan tidak dapat merasakan kekuatan hidup atau fluktuasi energi apapun dari menara-menara batu itu. Jalan-jalan yang lebar itu sepi, seperti kota mati. Para penyihir sejati yang datang ke sini sedang berlatih di menara atau pergi menjelajah, jadi Anda hampir tidak akan melihat orang di luar pada hari kerja. Maisa menunjuk ke arah barat laut. Menara-menara batu di kota ini semuanya dihuni oleh para penyihir. Masih ada banyak ruang terbuka di barat laut. Kamu bisa pergi ke sana dan membangun menara batu sebagai tempat tinggalmu sehari-hari. Mata Sunan sedikit berkedip. Menurut Maisa, setiap menara batu di sini mewakili seorang penyihir roh sejati. Dengan kata lain, sementara penyihir roh sejati, yang jarang terlihat dan berada di puncak rantai makanan di dunia luar, ditemukan di sini dalam jumlah ratusan. Tempat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai alam kebenaran, tempat suci bagi para penyihir. Saat Sunan sedang merenungkan hal ini, sebuah suara berat tiba-tiba terdengar di telinganya. Maisa, sudah lama sekali. Sunan menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang pria dan seorang wanita tersenyum padanya dari jarak lebih dari 10 meter. Pria itu berwajah kurus dengan pipi cekung, dan ekspresinya menunjukkan perasaan penuh gejolak emosi. Matanya yang dalam tampak cerah dan tajam. Wanita itu memiliki paras cantik, tubuh langsing, dan rambut merah panjang yang terurai. Kilauan sesekali muncul di antara rambutnya yang halus, yang cukup menarik perhatian. Morik, Ortiz, sudah lama sekali. Saat melihat para pendatang baru itu, Maisa tersenyum tipis, menandakan bahwa ia memiliki hubungan baik dengan kedua orang di hadapannya. Kau sudah lama tidak mengunjungi alam kebenaran, kata Ortiz sambil tersenyum. Maisa berkata, aku pernah mendapatkan buah hukum sebelumnya, jadi aku mengasingkan diri untuk sementara waktu. Mendengar itu, ekspresi Morik berubah, dan dia terkekeh, kudengar kau baru saja melawan Frostbite of Inter. Apakah semua itu demi buah hukum ini? Maisa tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk, sambil berkata, benar. Seperti yang diduga, Morik tertawa. Kudengar kau mengalami kerugian besar di tangan Frostbite. Setelah mengobrol beberapa menit, Morik dan Ortiz dengan cepat mengalihkan perhatian mereka kepada Sunan, yang berdiri di samping. Siapakah ini?
Izinkan saya memperkenalkan Anda. Saya Sunan, pengendali aliansi bintang. Kemudian Maisa memperkenalkan kedua orang itu kepada Sunan. Morik, pengendali Fajar Jurang. Ortiz, sang master gagak. Ekspresi Sunan berubah. Ravens dan Abyss Dawn adalah organisasi yang berafiliasi dengan Codex Wisdom. Mereka menunjukkan prestasi luar biasa dalam perang saudara penyihir dan bahkan bergabung untuk menghancurkan Ordo Flamewave, salah satu kekuatan penyihir gelap. Begitu mendengar nama Sunan, mata Morik dan Ortiz berbinar, dan tatapan mereka ke arah Sunan menjadi semakin intens. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan pengontrol aliansi bintang yang terkenal itu. Senang bertemu dengan Anda. Morik dan Ortiz, yang beberapa saat sebelumnya bersikap acuh tak acuh, kini menunjukkan antusiasme yang jelas terhadap Sunan. Maisa melihat ini dan terkekeh dalam hati, tetapi dia tidak terkejut. Lagi pula, mereka sedang berhadapan dengan seorang jenius yang terkenal di dunia sihir dan telah menjadi penyihir roh sejati dalam waktu kurang dari 3.000 tahun. Sepanjang sejarah dunia sihir yang tak terhitung jumlahnya, bakat seperti itu sangatlah langka. Belum lagi Sunan adalah penguasa baru yang sedang naik daun di aliansi bintang. Kecepatan naiknya aliansi bintang ke tampuk kekuasaan tidak kalah menakjubkannya dengan kenaikan pesat Sunan menjadi penyihir roh sejati. Dengan tambahan prestise dari dua hal ini, Sunan kini menjadi nama yang dikenal luas di seluruh dunia sihir. Bagi orang awam, penyihir roh sejati berada di tempat yang tinggi, acuh tak acuh terhadap segalanya. Namun mereka juga memiliki kepentingan sendiri yang perlu dipertimbangkan dan emosi sendiri yang perlu diungkapkan. Dihadapkan dengan seorang penyihir roh sejati yang menjanjikan dan sangat kuat yang juga mengendalikan dunia sihir, kebanyakan orang akan memilih untuk berteman dan membangun hubungan yang lebih dekat. Bahkan para penyihir roh sejati yang berpengalaman pun tidak terkecuali. Bab 319. Satu tidak mengenai wajah yang tersenyum, jadi Sunan membalas senyuman Morik dan Ortiz atas pendekatan mereka. Apakah ini kunjungan pertama Anda ke alam kebenaran, Tuan Sunan? Jika Anda membutuhkan bantuan di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi saya. Kita adalah sekutu di garis depan yang sama. Morik menyatakan niat baik yang positif. Tak mau kalah, Ortiz berkata sambil tersenyum, di alam kebenaran, memiliki lebih banyak teman berarti memiliki lebih banyak dukungan. Baik, terima kasih. Sunan dengan senang hati menerima kebaikan mereka. Maisa tertawa dan berkata, jangan tunggu sampai nanti, aku butuh bantuanmu sekarang juga. Aku telah menjauh dari alam kebenaran selama lebih dari 100 tahun. Apakah ada hal penting yang terjadi selama waktu ini? Bagi dunia luar, 100 tahun hanyalah momen yang singkat bagi seorang penyihir spiritual sejati. Dalam ranah kebenaran, di mana konflik sering terjadi dan persaingan sengit, 100 tahun sudah cukup untuk banyak hal terjadi. Jika saya harus mengatakan, memang ada satu hal. Morik dan Ortiz saling bertukar pandang dan berkata, jangan berdiri di sini lagi, mari kita cari tempat duduk dan berbicara. Maisa mengangguk dan berkata, ayo kita ke tempatku. Begitu dia selesai berbicara, gelombang energi menyelimuti keempat orang yang hadir. Teleportasi tingkat lanjut. Menyadari mantra yang dilemparkan oleh Maisa, Sunan dan dua orang lainnya tidak melawan, membiarkan kekuatan spasial menarik mereka pergi. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di ruang tamu yang luas dan terang. Ruang tamu didekorasi secara sederhana, hanya dengan beberapa sofa dan sebuah meja kopi. Namun, tidak ada yang peduli dengan hal-hal tersebut dan mereka semua duduk. Sebelum kita sampai ke intinya, kata Ortiz sambil menatap Sunan, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang alam kebenaran, Tuan Sunan? Informasinya terbatas pada hal-hal dasar. Sunan dengan jujur mengakui keterbatasan pemahamannya tentang alam kebenaran. Izinkan saya berbicara. Maisa mengambil alih percakapan. Awalnya dia berencana untuk memberitahu Sunan informasi ini di sini setelah memasuki alam kebenaran. Hal paling istimewa tentang alam kebenaran adalah bahwa kekuatan hukum-hukumnya jauh melebihi alam biasa, dan itu bukan hanya satu hukum atau beberapa hukum, tetapi semua jenis hukum. Seharusnya kau merasakannya, kan? Tanya Maisa kepada Sunan dengan tatapan bertanya. Sunan mengangguk sedikit. Sebenarnya, dia menyadari hal ini saat memasuki alam kebenaran. Secara umum, jika seorang penyihir roh sejati ingin menggunakan kekuatan hukum, ia harus terlebih dahulu menggunakan roh sejatinya untuk menghubungi asal-muasal alam tersebut dan kemudian mengambil kekuatan hukum darinya. Bahkan di alam roh di mana hukum gravitasi lebih kuat, proses ini tidak dapat dihindari. Namun, di alam kebenaran, Sunan menemukan bahwa dia dapat mengekstrak kekuatan hukum tanpa perlu menyentuh asal-muasal alam tersebut. Kekuatan hukum-hukum tersebut, seperti partikel energi, memenuhi setiap inci ruang hampa di sekitarnya, memungkinkannya untuk menyentuh dan memanipulasinya sesuka hati. Dalam lingkungan ini, mudah untuk membayangkan bahwa efisiensi pemahaman hukum akan meningkat secara dramatis. Justru karena lingkungan khusus alam kebenaranlah efisiensi pemahaman hukum di sini beberapa kali lipat lebih tinggi daripada di dunia luar. Namun, pada saat yang sama, lingkungan di sini juga akan memberikan beban yang cukup besar pada jiwa sejati kita, jadi kecuali kita menemukan simpul hukum, sebaiknya kita meninggalkan alam kebenaran untuk jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan diri setiap 100 tahun sekali. Mata Sunan sedikit berkedip, simpul hukum. Ini juga informasi yang akan saya tekankan selanjutnya. Maisa tersenyum tipis.
Selain lingkungan umum di alam kebenaran yang mampu meningkatkan efisiensi pemahaman hukum, ada juga beberapa simpul khusus yang dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi pemahaman, dengan efek sekitar 10 kali lebih besar dari biasanya. Mata Sunan langsung berbinar. Efisiensi pemahaman lebih dari 10 kali lipat. Efeknya sungguh menakjubkan. Sebagian besar simpul hukum muncul secara acak dan durasinya tidak tetap, berkisar dari ratusan tahun hingga 20 atau 30 tahun. Namun, sejumlah kecil simpul hukum dapat ada secara permanen. Simpul hukum ini disebut simpul hukum permanen, yang berbeda dari simpul hukum sementara. Namun, sebagian besar simpul hukum permanen yang diketahui sudah memiliki pemilik. Sambil berbicara, Maisa menggerakkan tangannya di udara, dan banyak sinar biru muncul begitu saja, saling berjalin membentuk pohon raksasa. Itu tak lain adalah pohon raksasa yang terbuat dari bintang-bintang yang pernah dilihat Sunan sebelumnya. Namun, cabang-cabang pohon hantu raksasa di depan mereka tidak lagi dihiasi dengan banyak buah bintang, melainkan dengan titik-titik cahaya seukuran telur, sekitar 20 buah. Ini adalah peta alam kebenaran. Titik-titik cahaya di atasnya adalah simpul hukum permanen yang telah diketahui. Maisa melambaikan tangannya lagi, dan peta itu langsung berubah, dengan dua garis bengkok dan tidak beraturan muncul dan membagi peta menjadi 3 bagian. Sisi kiri dan kanan masing-masing menempati sekitar 2/5 dari luas area, sedangkan area tengah menempati sekitar 1/5 dari luas area. Perlu disebutkan bahwa lebih dari 20 simpul hukum tersebut tersebar di area kiri dan kanan. Setelah bertahun-tahun berperang, kami para penyihir dan dewa pada dasarnya telah membagi semua simpul hukum permanen dan membentuk wilayah yang kurang lebih tetap. Itu adalah area yang ditempati para dewa, kata Maisa, sambil menunjuk ke area di sebelah kiri. Sedangkan untuk sisi kanan, sudah jelas bahwa itu adalah wilayah penyihir. Dilihat dari peta saja, wilayah yang ditempati oleh dewa dan penyihir tidak jauh berbeda, dan jumlah simpul hukum permanen juga hampir sama. Dunia sihir hanya memiliki 2 anggota lebih banyak daripada para dewa, sehingga memiliki sedikit keuntungan. Baik kami penyihir atau dewa, kami memiliki kendali yang tinggi atas wilayah kami sendiri, jadi dalam keadaan normal kami tidak akan memasuki wilayah pihak lain terlalu dalam untuk menghindari pengepungan. Oleh karena itu, area aktivitas kami umumnya adalah zona penyangga di tengah ini, dan kami biasanya juga mencari node aturan sementara di area ini. Hal yang sama berlaku untuk para dewa. Maisa berbicara dengan fasih, dan Sunan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sederhananya, 2 area di sebelah kiri dan kanan adalah benteng para penyihir dan dewa, dan tidak ada pihak yang akan dengan mudah memasuki benteng pihak lain. Area di tengah adalah medan pertempuran. Medan pertempuran tempat kedua pihak bertarung sengit memperebutkan simpul hukum sementara. Selain itu, ada beberapa tempat berbahaya di alam kebenaran di mana hukum-hukumnya tidak teratur. Sebaiknya jangan mendekati tempat-tempat itu kecuali jika memang diperlukan. Dengan lambaian tangannya, Maisa menyebabkan lebih dari selusin tengkorak merah muncul di gambar ilusi peta tersebut, tersebar di seluruh peta. Apakah hukum-hukumnya kacau? Tatapan Sunan sedikit menajam. Hukum adalah esensi paling mendasar yang membentuk suatu bidang. Syarat agar sebuah pesawat dapat menampung makhluk hidup adalah hukum-hukumnya dapat beroperasi dengan lancar. Jika ada hukum yang dilanggar, hal itu akan berdampak besar pada seluruh dunia. Di alam seperti alam roh yang jatuh, hukum gravitasi sangat kuat sehingga seluruh alam tersebut menjadi lingkungan dengan gravitasi tinggi, yang membuat makhluk biasa tidak mungkin untuk bertahan hidup. Ini hanya menunjukkan tingkat penegakan hukum yang sangat tinggi, bukan keadaan kekacauan. Yang terakhir justru akan memberikan dampak negatif yang lebih parah. Bahkan penyihir roh sejati pun tidak mudah berani menginjakkan kaki di alam yang hukumnya kacau. Siapa yang tahu bencana macam apa yang mungkin terjadi di sana? Pada saat itu, Maisa menoleh ke Morik dan berkata, peta yang saya miliki belum diperbarui selama lebih dari 100 tahun, dan sebagian besar titik hukum sementara mungkin sudah usang. Apakah Anda memiliki peta terbaru? Morik mengangguk, mengulurkan tangan, dan memancarkan lingkaran cahaya yang menghilang ke dalam bayangan di kehampaan. Dalam sekejap, peta itu berubah lagi, dan banyak titik perak seukuran buah longan muncul di atasnya. Ini semua adalah simpul hukum sementara yang baru ditemukan. Secara umum, tidak akan ada titik hukum sementara lain yang muncul dalam radius 1000 km dari titik hukum sementara yang sudah ada. Jika sudah ada titik hukum sementara di peta, Anda tidak perlu menjelajahi area sekitarnya. Sunan mengangguk mengerti. Hal ini sangat memudahkannya. Dia hanya perlu fokus menjelajahi area tanpa simpul hukum sementara, alih-alih berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Adapun node hukum sementara tersebut, sudah jelas tanpa perlu berpikir bahwa node hukum sementara yang ditemukan pasti sudah memiliki pemilik. Jika Anda benar-benar memiliki ide, Anda harus berjuang terlebih dahulu. Di sisi lain, meskipun Maisa dan 2 orang lainnya tidak secara eksplisit mengatakan siapa yang mengendalikan simpul hukum permanen di wilayah sihir, Sunan dapat menduga bahwa itu pasti beberapa kekuatan sihir besar tersebut. Melalui keterangan Maisa dan 2 orang lainnya, Sunan akhirnya memperoleh pemahaman umum tentang situasi di alam kebenaran. Barulah setelah itu Morik dan Ortiz mulai membicarakan apa yang baru saja terjadi. Belum lama ini, beberapa penyihir roh sejati menemukan simpul hukum sementara di barat daya zona penyangga. Namun, mereka hanya mendudukinya untuk waktu singkat ketika seorang dewa datang untuk memperebutkan simpul hukum tersebut.
Setelah pertempuran sengit, salah satu dari 3 penyihir roh sejati tewas dan 2 lainnya terluka. Maisa terkejut dan terharu, untuk dapat mencapai prestasi seperti itu dalam situasi 1 lawan 3, mungkinkah itu dilakukan oleh dewa tingkat menengah? Benar sekali, Morik menghela napas. Ketiga penyihir roh sejati yang dia lawan semuanya adalah penyihir tingkat 4, dan kekuatan mereka tidak lemah. Tapi mereka kebetulan bertemu dengan dewa tingkat menengah. Mereka benar-benar tidak beruntung. Ekspresi Maisa tampak muram. Makhluk yang paling banyak jumlahnya di alam kebenaran adalah penyihir tingkat 4 dan dewa-dewa lemah. Penyihir level 5 dan dewa tingkat menengah sangatlah langka. Dengan penyihir level 6 dan dewa tingkat tinggi yang tetap mengasingkan diri di simpul hukum permanen, penyihir level 5 dan dewa tingkat menengah pada dasarnya berada di puncak kekuatan tempur di alam kebenaran. Penyihir roh sejati level 4 seperti mereka pasti akan langsung lari terbirit-birit begitu bertemu dewa tingkat menengah di zona penyangga. Bahkan dewa tingkat menengah, yang mampu membunuh penyihir tingkat 4 sambil melawan 3 lawan sendirian, dianggap di atas rata-rata di antara dewa tingkat menengah. Maisa mengerutkan bibir dan bertanya, dewa manakah yang menjadi pihak lainnya? Morik dengan hikmat menyatakan, Raja Firmane. Begitu mendengar nama itu, ekspresi Maisa langsung berubah serius. Sunan mengangkat alisnya karena terkejut. Dia juga pernah mendengar nama Raja Firmane. Dewa ini juga dikenal sebagai Raja Binatang. Kekuasaan ilahinya adalah api dan binatang buas. Ini setara dengan penyihir roh sejati tingkat atas yang telah menguasai 2 hukum. Selain itu, mereka termasuk di antara para dewa yang sangat terampil dalam pertempuran. Oleh karena itu, meskipun dia hanya dewa tingkat menengah, kekuatan tempurnya sangat kuat. Bahkan beberapa penyihir veteran level 5 pun enggan menghadapi Raja Firmane secara langsung. Tidak heran dia adalah Raja Firmane. Maisa menghela napas pelan. Siapakah penyihir roh sejati yang gugur dalam pertempuran? Zon Mason, si roh buas. Ortiz mengangkat bahu. Mereka menderita kerugian yang cukup besar kali ini. Setiap penyihir roh sejati adalah aset berharga bagi pasukan sihir. Bahkan kematian satu orang saja akan menjadi kerugian besar bagi faksi penyihir manapun. Khususnya bagi faksi penyihir seperti Aliansi Bintang, yang hanya memiliki 1 penyihir roh sejati, kematian penyihir roh sejati dapat menyebabkan keruntuhan total seluruh kekuatan sihir. Bahkan bagi roh buas yang kuat dan berpengaruh sekalipun, kehilangan seorang penyihir roh sejati merupakan kehilangan yang menyakitkan. Singkatnya, saat menjelajah di luar, sebaiknya jauhi titik hukum di barat daya itu untuk menghindari bertemu dengan Raja Firmane. Morik menggelengkan kepalanya sambil menghela napas, lalu menatap Maisa dan Sunan. Aku dan Ortiz berencana untuk pergi menjelajah selanjutnya. Apakah kamu mau ikut? Maisa setuju tanpa ragu-ragu. Para penyihir jarang berpetualang sendirian. Mereka biasanya bepergian dengan teman-teman yang sudah dikenal agar dapat saling membantu jika bertemu musuh. Maisa sudah beberapa kali bekerja sama dengan Morik dan Ortiz. Setelah berpikir sejenak, Sunan setuju. Karena ini adalah kali pertama kita memasuki alam kebenaran, lebih baik kita berhati-hati dan mencari beberapa rekan tim. Setelah mencapai kesepakatan, keempatnya segera memutuskan untuk berangkat tanpa menunda-nunda. Maisa dengan santai membuat salinan peta untuk Sunan. Dewan Kebenaran memperbarui peta secara berkala, dan setiap penyihir roh sejati dapat mengklaimnya secara gratis. Setelah meninggalkan kota penyihir, kelompok itu langsung menuju ke arah berlawanan, yaitu ke arah barat daya. Dalam perjalanan, Sunan bertanya kepada mereka bertiga. Bagaimana biasanya Anda menemukan titik-titik simpul hukum? Maisa mengangkat bahu dan berkata, mari kita coba keberuntungan kita. Sunan terkejut. Itu saja. Tidak ada cara lain. Lingkungan alam kebenaran sangat istimewa. Banyak benda magis dan bahkan artefak sihir akan kehilangan efeknya di sini, atau setidaknya, efeknya akan sangat berkurang. Kita hanya bisa mengandalkan indera kita untuk menemukan titik-titik hukumnya. Bukankah itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami? Tidak sepenuhnya benar. Kekuatan hukum di simpul hukum jauh lebih besar daripada lingkungan sekitarnya. Selama Anda cukup dekat, Anda dapat merasakannya. Sunan mengerutkan sudut bibirnya. Jika dilihat dari sudut pandang ini memang soal keberuntungan. Sambil menggelengkan kepala, Sunan tidak berkata apa-apa lagi dan melihat sekeliling. Bentang alam-alam kebenaran cukup aneh. Ia tidak datar, melainkan 3 dimensi, seperti yang ditunjukkan dalam gambar peta ilusi barusan. Alam kebenaran secara umum dapat dipandang sebagai ruang luas berbentuk pohon, yang terbagi menjadi ruang-ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya dan terhubung oleh portal dimensi. Oleh karena itu, Anda dapat melihat portal dimensi di jalan dari waktu ke waktu. Di sisi lain, topografi setiap ruang kecil juga sangat berbeda. Suatu saat Anda mungkin berada di padang gurun yang sunyi dengan badai pasir yang mengamuk, dan saat berikutnya Anda mungkin berada di dataran hijau yang subur. Rasa keterpisahan itu sangat jelas. Perlu disebutkan bahwa sepanjang perjalanan, Sunan tidak bertemu dengan satupun makhluk hidup selain diri mereka sendiri. Bahkan di ruang kecil yang sesuai sekalipun, tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Ketika Sunan bertanya kepada Maisa, jawaban yang diterimanya adalah bahwa tidak ada makhluk asli di alam kebenaran. Di sini, satu-satunya musuh yang perlu kita waspadai adalah para dewa. Setelah jeda, Maisa ragu sejenak, sepertinya merasa bahwa dia belum cukup akurat, lalu menambahkan.
Namun, terkadang seseorang harus berhati-hati dan waspada terhadap penyihir roh sejati yang tidak dikenal. Bab 320. Meskipun Dewan Kebenaran menetapkan bahwa para penyihir dilarang saling bertarung, seperti yang Anda ketahui, Dewan Kebenaran adalah organisasi yang longgar dengan kendali terbatas atas penyihir roh sejati. Terlebih lagi, banyak penyihir roh sejati sudah memiliki dendam satu sama lain. Setelah mendengarkan kata-kata Maisa, Sunan mengangguk tanda mengerti. Mengesampingkan permusuhan abadi antara faksi penyihir taat hukum dan penyihir kegelapan, bahkan para penyihir dalam faksi yang sama pun bukanlah kelompok yang monolitik. Mereka semua pernah mengalami konflik masing-masing. Penyihir sejati dapat untuk sementara mengesampingkan dendam mereka dan bersatu demi keuntungan, tetapi mereka juga dapat menanggalkan topeng mereka dan melakukan tindakan kejam untuk alasan yang sama. Segalanya baik-baik saja di kota penyihir, tetapi begitu berada di luar dan di luar pandangan Dewan Kebenaran, selama semua lawan telah disingkirkan, tidak perlu khawatir akan masalah apapun setelahnya. Dalam situasi ini, hanya sedikit penyihir roh sejati yang mampu menahan godaan simpul hukum. Prinsip yang sama berlaku untuk para dewa. Inilah sebabnya mengapa baik para dewa maupun penyihir roh sejati tidak memusatkan kekuatan mereka untuk bersaing memperebutkan simpul hukum sementara. Ketika orang-orang saling berkomplot dan tidak sependapat, semua orang takut dikhianati. Di sepanjang perjalanan, keempatnya mengobrol santai, yang memungkinkan Sunan untuk mempelajari lebih banyak tentang situasi di alam kebenaran. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan memasuki zona penyangga. Kita harus sangat berhati-hati untuk mencegah serangan mendadak. Ekspresi Maisa menjadi sedikit lebih serius. Morik dan Ortis juga tampak muram, tubuh mereka memancarkan aura hukum yang samar. Setelah pengamatan yang cermat, Sunan menduga bahwa baik Morik maupun Ortis pasti telah menguasai hukum-hukum sistem unsur. Yang pertama adalah hukum badai. Yang terakhir adalah hukum api. Sedangkan untuk Maisa, dia belum menunjukkan kekuatannya, jadi Sunan juga tidak bisa memastikannya. Setelah memasuki zona penyangga, keempatnya berhenti berbicara dan malah dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitar, mencari jejak simpul hukum. Pencarian ini memakan waktu lebih dari setengah bulan. Meskipun tidak menemukan simpul hukum apapun selama berhari-hari, Maisa dan dua orang lainnya tetap sangat tenang. Menemukan node aturan sementara adalah soal keberuntungan. Sangat wajar jika terkadang kita menghabiskan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun tanpa hasil apapun. Bagaimanapun, berada di lingkungan khusus alam kebenaran, bahkan tanpa kultivasi yang disengaja, pemahaman seseorang tentang hukum-hukum terus meningkat, jadi itu bukanlah buang-buang waktu. Karena itu, Sunan tidak terburu-buru. Patut disebutkan bahwa, mungkin karena lingkungan yang istimewa, Sunan terkejut mendapati bahwa inti dari hukum-hukum yang terpendam di kedalaman kesadarannya tampak jauh lebih aktif. Hal ini juga secara signifikan mempercepat laju penyebaran kekuatan hukum tingkat tinggi di wilayah tersebut. Dengan kecepatan ini, kita seharusnya dapat menyelesaikan konversi seluruh kekuatan hukum dalam waktu sekitar 2 tahun lagi. Sunan mengangguk diam-diam. Tepat saat itu, Maisa tiba-tiba berkata, "Kita akan mencari selama 2 hari lagi, lalu kita akan kembali ke kota penyihir." 3 orang lainnya tentu saja tidak keberatan. Alam kebenaran sangatlah luas. Meskipun hanya menempati sekitar 1/5 dari zona penyangga, luasnya jauh lebih besar daripada benua cahaya bintang. Namun keempatnya adalah penyihir roh sejati, dan kecepatan pencarian mereka hanya bisa digambarkan sebagai secepat kilat. Dalam 2 minggu terakhir, kami hampir sepenuhnya telah menjelajahi semua tempat di zona penyangga yang tidak memiliki pos penjagaan sementara. Tidak ada gunanya melanjutkan pencarian. Akan lebih baik untuk kembali dan beradaptasi sejenak sebelum kembali lagi. Namun, selama pencarian keesokan harinya, Sunan tiba-tiba merasakan fluktuasi hukum yang kuat dan tiba-tiba berhenti. Ketiga orang lainnya tertarik dengan tindakan Sunan. Ekspresi Maisa mengeras, dan dia langsung bertanya, "Ada apa?" Sunan memfokuskan inderanya sejenak, lalu berkata dengan ekspresi aneh, "Kurasa aku telah menemukan simpul hukum." Karena ini adalah pengalaman pertamanya, dia tidak yakin apakah persepsinya benar. Setelah mendengar itu, Maisa dan 2 orang lainnya saling memandang dengan kebingungan. Dalam persepsi mereka, tidak ada fluktuasi yang jelas atau menonjol dalam hukum alam di sekitar mereka. Morik ragu-ragu dan berkata, "Kami belum merasakan adanya fluktuasi dalam hukum tersebut." Pada saat itu, ekspresi Maisa berubah, dan dia menatap Sunan dalam-dalam sebelum bertanya, "Sunan, hukum mana yang kau kuasai?" Bertanya kepada penyihir roh sejati tentang hukum yang mereka miliki adalah tindakan yang sangat lancang. Namun, mengingat kemungkinan mereka harus bertarung bersama di masa depan, dan Maisa serta 2 orang lainnya pada akhirnya akan mengetahui tentang hukum yang dimilikinya, Sunan tidak berniat menyembunyikannya dan dengan jujur berkata, "Gravitasi dan guntur." Begitu dia selesai berbicara, Morik dan Ortis menatap dengan mata terbelalak karena takjub. 2 hukum. Maisa, dengan ekspresi, "Aku sudah tahu," menghela napas dan berkata, "Tidak heran. Seorang penyihir roh sejati yang telah menguasai 2 hukum memiliki kepekaan dan jangkauan persepsi yang jauh lebih besar terhadap fluktuasi hukum dibandingkan dengan penyihir roh sejati yang hanya menguasai 1 hukum. Di dalam alam kebenaran, penyihir hukum ganda sepertimu seringkali dapat merasakan fluktuasi hukum sebelum kami menyadarinya." Morik dan Ortis saling bertukar pandang, secerca kejutan terpancar di mata mereka secara bersamaan.
Niat awal mereka menawarkan diri untuk bekerja sama dengan Sunan adalah untuk membimbingnya sebagai senior dan membangun hubungan baik dengan si jenius ini, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan mendapat kejutan seperti ini. Memiliki seorang ahli hukum ganda dalam tim membuat pencarian simpul hukum menjadi jauh lebih mudah. Yang lebih penting lagi, seorang penyihir roh sejati yang telah menguasai dua hukum, meskipun ia baru saja naik tingkat, tidak lebih lemah dalam pertempuran daripada banyak penyihir roh sejati yang telah naik tingkat selama ratusan atau ribuan tahun. Setidaknya Morik dan Ortiz tidak sepenuhnya yakin mereka bisa mengalahkan penyihir roh sejati dua hukum yang baru saja dipromosikan. Pada saat itu, mereka bertiga, termasuk Maisa, tak kuasa menahan rasa takjub yang terpendam. Mencapai tingkat penyihir roh sejati dalam waktu kurang dari 3.000 tahun adalah satu hal, tetapi mencapainya dengan menggunakan dua hukum, salah satunya adalah hukum berbasis aturan, adalah bakat yang bahkan tidak bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Sungguh mengerikan. Setelah tersadar, Maisa buru-buru bertanya, ke arah mana? Mari ikut saya. Sunan segera terbang menuju arah di mana dia merasakan fluktuasi hukum tersebut. Maisa dan dua orang lainnya segera menyusul. Tak lama kemudian, ketiganya merasakan fluktuasi hukum tersebut, dan wajah mereka serentak menunjukkan keterkejutan. Perasaan ini benar. Ini adalah simpul hukum. Haha, aku tidak menyangka kita seberuntung ini, kita sudah panen secepat ini. Semua ini berkat Jiangsu Selatan. Dengan gembira, kelompok itu segera mempercepat laju dan segera tiba di lokasi tempat terjadinya fluktuasi hukum tersebut. Sunan segera memahami sifat sebenarnya dari simpul hukum tersebut. Yang mengejutkan, itu adalah pohon muda yang tingginya kurang dari 1 meter. Menyebutnya sebagai tunas pohon agak kurang tepat. Ia hanya memiliki garis luar tunas pohon, tetapi bagian dalamnya mempesona dan tersebar seperti langit berbintang, tampak seperti langit berbintang dalam bentuk tunas pohon yang tertanam di kehampaan, memancarkan aura yang dalam dan misterius. Hanya dengan satu pandangan, Sunan merasakan sentuhan yang berasal dari tingkat jiwa, dan pemahamannya tentang hukum gravitasi dan petir tampaknya sedikit meningkat pada saat ini. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia dengan cepat memanggil panel tersebut. Setelah diperiksa, dia menemukan bahwa tingkat energi hukum gravitasi dan hukum petir keduanya telah meningkat. Yang pertama meningkat sebesar 2,35 tingkat energi, sedangkan yang kedua melonjak sebesar 4,18 tingkat energi. Para penyihir spiritual sejati yang melihat simpul hukum dari dekat untuk pertama kalinya akan memiliki pemahaman yang sedikit lebih baik tentang hukum tersebut. Seolah menyadari keterkejutan Sunan, Maisa terkekeh dan memberikan penjelasan. Apakah ada manfaat seperti itu? Sunan takjub dan gembira. Tampaknya efek dari simpul hukum tersebut lebih kuat dari yang dia duga, dan dia mungkin akan segera mampu meningkatkan hukum gravitasi ke level 100. Lumayan, simpul hukum ini cukup besar. Wajah Ortiz dipenuhi senyum ramah. Mungkin bisa bertahan setidaknya 10 atau 20 tahun, dan lebih dari cukup untuk menampung kita berempat yang berkultivasi bersama. Jumlah orang yang dapat ditampung oleh sebuah pusat penegakan hukum secara bersamaan terbatas, tergantung pada ukurannya. Semakin besar skalanya, semakin banyak orang yang dapat bercocok tanam bersamaan. Jika jumlah orang yang dapat ditampung secara bersamaan melebihi ukuran simpul hukum, maka masa pakai simpul hukum akan sangat berkurang. Setelah sekelompok penyihir roh sejati menemukan simpul hukum sementara, mereka biasanya bergiliran mengolahnya. Secara umum, sebagian besar node aturan sementara dapat menampung antara 2 hingga 3 orang sekaligus. Simpul hukum di depan kita ini mungkin cukup besar untuk menampung 5 atau 6 orang yang berlatih kultivasi secara bersamaan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita segera menyiapkan barisan pertahanan dan kemudian memulai kultivasi kita. Nada suara Morik mengandung sedikit ketidaksabaran. Keempatnya dengan cepat bertindak, memasang susunan sihir di sekitar mereka, terutama untuk menyembunyikan fluktuasi kekuatan hidup dan hukum alam, serta untuk pertahanan. Tentu saja, bahkan seorang penyihir roh sejati pun tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan fluktuasi hukum tersebut. Mereka hanya dapat menguranginya, memperpendek jarak di mana orang lain dapat merasakan fluktuasi ini. Keempat penyihir roh sejati dengan cepat menyelesaikan pengaturan susunan sihir tersebut. Keterampilan dan keahlian yang ditunjukkan Sunan selama waktu itu mengejutkan Mei Yixia dan 2 orang lainnya. Sebenarnya, seni merangkai termasuk dalam bidang pembuatan benda-benda magis. Baik itu Maisa, Morik, atau Ortiz, mereka telah mendalami bidang ini setidaknya selama ribuan atau puluhan ribu tahun untuk mencapai tingkat keahlian mereka saat ini. Namun, tingkat keahlian Sunan sama sekali tidak kalah dengan mereka, dan bahkan melampaui keahlian Mei Yixia yang relatif lebih muda. Sulit dibayangkan bahwa seseorang dapat meningkatkan kekuatannya begitu cepat sekaligus menjadi sangat mahir dalam membuat benda-benda magis. Itu benar-benar sulit dipercaya. Melihat perubahan ekspresi ketiga orang itu, Sunan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Dari keempat keahlian tersebut, pembuatan barang-barang magis adalah keahlian yang paling sering ia latih selama bertahun-tahun. Permata hukum, inti hukum, dan berbagai fasilitas di kota terapung semuanya memberikan sejumlah besar poin pengalaman. Akibatnya, pembuatan benda magis telah menjadi keahlian tingkat tertingginya, sudah mencapai level 8 dan hampir level 9, jauh di atas keahlian lainnya. Di antara para penyihir roh sejati, sangat sedikit yang dapat mencapai level ini.
Tak lama kemudian, serangkaian formasi sihir besar yang padat terbentang dalam radius 1 kilometer dari simpul hukum, menekan fluktuasi hukum hingga titik terendah. Kekuatan hidup dan aura jiwa keempat orang dari Sunan itu sepenuhnya tersembunyikan. Mereka tidak repot-repot membuat susunan ilusi untuk penyembunyian visual, karena itu tidak akan berpengaruh pada penyihir roh sejati. Begitu lokasi simpul hukum terlihat dalam bidang pandang, persepsi penyihir roh sejati sudah dapat mendeteksi anomali di sini terlebih dahulu. Selain susunan sihir, keempatnya masing-masing mengeluarkan lebih dari 10 patung iblis tertinggi dan menempatkannya di sekeliling mereka untuk perlindungan. Maisa bahkan bisa menciptakan seorang penjaga gaib. Arcane Guardian tampak sangat mirip dengan Vajra Golem, tetapi lebih ramping dan berbentuk manusia. Tubuhnya yang berwarna perak, terbuat dari logam langka, ditutupi dengan rune yang padat, menyoroti ketelitiannya. Sunan tak kuasa menahan diri untuk melirik penjaga gaib itu beberapa kali lagi. Dia pasti akan menggunakan Construct Life sebagai adegan pertempuran terakhir untuk kota terapungnya sendiri, tetapi dia masih ragu-ragu tentang yang mana yang akan dipilih. Di antara banyak konstruksi, Arcane Guardian lebih condong ke pertarungan jarak dekat. Meskipun ia juga dapat melepaskan beberapa serangan jarak jauh, seperti meriam sihir dan mantra jarak jauh, ia terutama menggunakan berbagai mantra untuk meningkatkan dirinya dan melancarkan serangan jarak dekat pada musuh selama pertempuran. Mithril Sage dirancang untuk serangan jarak jauh, dilengkapi dengan hampir semua mantra umum dari level 0 hingga level 9, serta beberapa mantra yang kurang umum tergantung pada penciptanya. Dalam pertempuran, ia dapat melepaskan berbagai mantra untuk menyerang target, dan selama memiliki energi yang cukup, ia menjadi menara mantra dengan daya tembak tak terbatas. Kedua konstruksi ini, satu jarak dekat dan satu jarak jauh, bekerja sama untuk mencapai sinergi yang lebih besar daripada gabungan bagian-bagiannya, menjadikannya pilihan umum untuk banyak kota terapung. Adapun Mesya bertenaga sihir, ada tipe jarak dekat, jarak jauh, dan serbaguna yang menyeimbangkan pertempuran jarak dekat dan jarak jauh, semuanya tergantung pada bagaimana pabrikan memutuskan untuk membangunnya. Meskipun memiliki kata Mesya dalam namanya, Mesya energi ajaib sebenarnya tidak memiliki pilot. Ia sepenuhnya dikendalikan oleh roh menara yang terpasang di dalamnya. Benar sekali, roh menara. Inti dari boneka-boneka lainnya adalah inti jiwa, yang hanya berbeda levelnya, sedangkan inti dari Mesya bertenaga sihir adalah roh menara. Sejujurnya, robot-robot ajaib itu bisa dianggap sebagai menara penyihir mini. Kekuatan tempurnya lebih kuat daripada Arcane Guardian dan Mithril Sage, tetapi juga lebih mahal, dengan selisih yang signifikan, sebagian besar biaya tambahan dialokasikan untuk roh menara, sehingga relatif kurang hemat biaya dan tidak populer di kalangan penyihir roh sejati. Namun, ini bukanlah masalah bagi wilayah selatan Jiangsu. Dengan jiwa jahat sungai darah sebagai saluran murah untuk menciptakan kristal jiwa, biaya sintesis roh menara jauh lebih rendah daripada harga pasar, dan biaya pembuatan mesya sihir juga lebih rendah daripada penyihir roh sejati lainnya. Kelemahan berupa rasio biaya kinerja yang rendah tentu saja tidak lagi ada. Oleh karena itu, di matanya, masing-masing dari ketiga konstruksi tersebut sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Melihat Sunan sangat tertarik dengan Arcane Guardian, Maisa tersenyum dan berkata, "Kudengar kau juga sedang membangun kota terapungmu sendiri. Jika kau tertarik dengan Arcane Guardian, aku bisa menyalin tips pembangunanku untukmu nanti." Sunan tertawa dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan bertele-tele." Morik dan Ortiz, yang berdiri di dekatnya, sama-sama agak terkejut mendengar hal ini. Apakah wilayah Jiangsu Selatan sudah membangun kota terapung secepat itu? Perlu dicatat bahwa mereka membutuhkan waktu lebih dari 2000 tahun untuk mencapai tingkat penyihir roh sejati sebelum mereka memiliki cukup sumber daya untuk membangun kota terapung mereka sendiri. Mereka berdua menghela napas dalam hati secara bersamaan. Jiangsu bagian selatan terus mengejutkan orang-orang satu demi satu. Dengan perlindungan dari Arcane Guardians dan lebih dari 40 Supreme Golem, bahkan jika seorang dewa melancarkan serangan mendadak, mereka dapat bertahan untuk sementara waktu, cukup waktu bagi keempatnya untuk bereaksi. Setelah semua persiapan selesai, keempatnya duduk dengan tenang, masing-masing menempati lokasi di 4 arah mata angin timur, selatan, barat, dan utara, yang berpusat pada simpul hukum, dan mulai memahami hukum tersebut. Saat Sunan bersentuhan dengan sumber hukum tersebut, dia mengerti mengapa begitu banyak penyihir roh sejati sangat ingin mencapai simpul-simpul hukum itu. Kekuatan aktif hukum-hukum itu memenuhi setiap inci ruang di sekitarnya, menari-nari di sekelilingnya seperti partikel energi di benua berbintang. Hanya dengan sebuah pikiran, Sunan dapat dengan mudah beresonansi dengan kekuatan hukum-hukum itu dan terlibat dalam komunikasi yang lebih dalam dengannya. Bahkan di lingkungan alam roh yang jatuh, dia tidak memahami hukum gravitasi dengan mudah. Efek ini hampir setara dengan efek seorang dewa. Sunan diam-diam merasa takjub. Jika dia bisa terus berlatih di lingkungan ini, dia yakin bahwa dia bisa menembus level manipulasi hukum gravitasi paling lama dalam 300 tahun. Seperti yang diharapkan dari tanah suci para penyihir roh sejati. Sunan membersihkan pikirannya dari segala gangguan, sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kultivasi. Bersambung.